boneka beruang yang harganya jutaan, tapi ini kesukaannya Jenny Blackpink. Shopping time with Velia. Jadi hari ini aku bakal beli boneka beruang. Kalian tahu kan seberapa cintanya Jenny sama boneka beruang? Ini Vela mau belinya di toko yang khusus jual boneka beruang. Cuman aku belum sarapan dan lapar banget. Kalau misalnya lagi buru-buru gini, kita sarapannya yang cepet aja deh ya. Pertama ini Vela ambil susu di kulkas. Terus ini aku pengen makannya pakai bluder cokro yang keju. Ini ya ada cara baru tahu buat nikmatin si bluder cokro. Kemarin muncul nih di FYP Velia video ini. Jadi cara makannya tuh disiram pakai susu. By the way kalian lihat deh, ini aduh kayak rotinya gempel banget ya. Pas Velia belah ini si bluder cokronya punya topping keju yang super duper gede-gede. Velia suka banget sama keju kayak gini. Alright, langsung aja kita siram susunya. Dan jadi deh bluder siram. Coba dari suaranya udah kebayang nggak? Teksturnya bener-bener lembut, pakai banget super lembut pokoknya. Ya biasanya nih si bluder cokronya kan dinikmati dengan cara dibelah atau langsung disantap gitu aja kan. Nah karena sekarang tuh kemasannya udah jadi lebih kokoh dan dia tahan air kayak gini nih, jadi pas banget kalau langsung kita siram pakai susu kayak gini. Ya kalian bayangin deh tuh ya tekstur yang lembut terus kena keju. Ini jujur dari lubuk hatiku yang paling dalam, nilainya 10/10. Please kan wajib cobain, oke? Wajib. Alright, ini perutnya udah kenyang. Sekarang ayo kita ke toko boneka. Jadi sebenarnya selain karena Jenny tuh suka boneka beruang, salah satu alasan lainnya adalah ini tuh boneka beruang yang udah lumayan lama aku pengen banget. Ini definisi lamanya yang kayak pas aku SMP, SMA. Iya, aku pengen boneka beruang kayak gini. Tapi nggak enak minta beli ke orang tua, ataupun kalau dikadoin rasanya nggak enak hati. Karena boneka beruang yang ada di toko ini tuh harganya lumayan gak masuk akal gitu buat aku. Lihat deh, masa bonekanya juga bisa dibeliin baju. Nah di sini tuh bonekanya ada beberapa pilihan ukuran. Yang paling gede tuh yang tadi di depan toko, harganya 4.500.000. Mohon maaf lahir dan batin, tapi aku gak akan sih beli yang itu. Ini aku tuh milih ukuran yang bisa di bawah bobo kasur, enak buat dipeluk. Terus aku jatuh cintanya sama dua warna ini. Oke, terus pas kakaknya ambilin, ya ampun, lucu banget. Terus bulunya super halus dan dia tuh yang kayak gempel-gempel gitu loh. Di sini aku galau banget, aku harus pilih yang warna apa? Karena menurut Velia dua-duanya gemes. Cuman gak mungkin dong kita beli dua-duanya ya. Jangan. Oh ya, by the way ini tuh ukuran yang 31 kalau nggak salah dan harganya sekitar 990.000. Ya menurut aku yang ini masih dalam kategori wajar sih harganya. Nah ini di sini kakaknya tuh pinter, dia kayak kakak bingung mau pilih warna apa. Gimana kalau dicobain aja dulu baju? Siapa tahu kalau udah ngeliat baju jadi nggak bingung gitu mau pilih yang warna apa. Bener dong, pas mulai dipakein baju aku udah yang kayak wah kok semuanya malah jadi tambah lucu. Ini gimana nih? Kalau misalnya kalian jadi aku, kalian bakal pilih yang kiri atau kanan guys? By the way ini bajunya nggak gratis, beli lagi. Ini saking aku bingungnya, aku tuh kayak sampai bikin vote gitu loh di Instagram minta kalian pilihin. Udah malah bisa-bisanya si kakak penjualnya kayak, kak mau cobain nggak? Ini ada juga nih hoodie merah. Kalian tahu kan Velia plan banget. Aku kalau dikasih pilihan kayak gini makin. Terus juga ada lagi ternyata edisi baju tidur. Kayaknya sih aku nggak mau kasih tau kalian aku beli yang coba mana. Kalian tebak aku pilih boneka yang warna apa, bajunya yang mana? Yang pasti dan yang jelas Velia cuma beli satu boneka, satu baju dan total harganya. Tapi nggak apa-apa, jadi kayak Jenny punya boneka beruang di kamar. Jadi makasih banyak udah nemenin Velia. Sampai Velia film. Hai, seharian ini ayo ikutin kehidupan Velia yang kerjanya jadi content creator. Kira-kira kegiatannya ada yang spesial atau sama aja This ya? is a day with Velia. A day with Velia. Jadi hai kalian yang baru aja lihat video Velia hari ini. Salam kenal, aku Velia. Kerjaan aku adalah content creator, iya. Jadi aku cuma bikin konten-konten aja sih, bikin video setiap hari buat bisa diupload di TikTok. Nah, kalau ditanya kerja content creator ngapain ya gini, bikin video aja. Apa aja bisa dijadiin video, bikin kegiatan sehari kayak gini juga bisa. Nah, biasanya pagi gini aku tuh ngecek kolam renang kosong atau enggak. Kalau misalnya kosong, langsung dah ini aku mau berenang. Gak tau ya, rasanya kalau berenang pagi-pagi gini tuh bikin jadi lebih semangat menjalani hari. Alright, sudah ganti baju renang, sekarang mari kita berenang. Menurut aku pribadi berenang tuh olahraga yang sangat menyenangkan. Soalnya ya udah kayak olahraga main-main tapi sebenarnya olahraga serius gitu. Terus balik lagi nih ya ke kerjaan Velia sebagai content creator. Sebenarnya aku nggak tahu sih kenapa ini bisa jadi kerjaan. Kayaknya karena awal-awal iseng aja sih. Terus banyak dari kalian yang sering minta aku buat bikin video lagi, jadi akhirnya keterusan sampai hari ini. Kalau misalnya kalian tanya seru nggak sih punya pekerjaan kayak content creator? Jawabannya seru banget, tapi ya gitu pasti tetap aja ada masa jenuhnya.
berenangnya. Udah selesai berenang, naik lagi ke unit apartemen, disambut sama dia. Dan sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya, pasti aku mau mandi dulu. Dan selesai mandi, aku wajib dan pasti banget skincarean dulu. Nah, karena Pele tuh kan banyak yang nge-review produk kecantikan, jadi jangan heran kalau misalnya di video tuh aku sering gonta-ganti skincare. Biasanya sih setiap skincare aku cobain dulu tuh. Lanjut, olahraga udah, mandi udah, skincarean udah. Sekarang perutnya nih yang sudah mulai teriak-teriak. Nah, walaupun Pele tuh kan sering banget bikin video makan di luar, cuman nih sebenarnya banget aku tuh pribadi lebih seneng masak kayak gini. Tadi aku manasin tahu isi sisaan semalam, terus ini aku masak sawi putih cah telur. Wih, gaya-gayaan aja sih, sebenarnya mah masaknya gampang. Terus dimakan pakai sambel, dan gak lupa aku kasih makan juga ya si Dior Anha, karena kalau aku makan ya itu juga waktunya buat dia makan. Terus Pele tuh setiap makan pasti harus ada tontonan. Kalian sama nggak kayak aku? Kalau nggak nonton tuh rasanya ada yang kurang gitu kalau makan. Udah deh, ini kita makan hasil masakan Pele sendiri. Ya kalau hasil masakan sendiri enak gak enak mah tetap disantap sampai habis, guys. Terus kegiatan berikutnya ini aku pengen mandiin dia. Ini bukan kegiatan rutin yang aku lakuin sih, karena kebetulan ada waktu dan sekalian bikin videonya ya keseharian aku. Jadi yaudah kita mandiin aja deh ya. Karena biasanya aku tuh mandiin dia sekalian grooming, bawa ke salon kayak potongin kukunya dan lain-lain segala macam. Cuman karena bulunya belum terlalu panjang, terus kukunya juga masih aman-aman aja, jadi yaudah akhirnya aku mandiin aja dia di sini. Kalian yang punya anabul juga tim mandiin sendiri atau tim bawa ke salon? Untungnya si Dior nih nggak terlalu ngereok sih kalau misalnya dia ngereok aku angkat tangan sih, aku nggak mampu nih kayak gini. And voila! Ya ampun, anak Pele sudah cantik lagi. By the way, ini jenis kelaminnya cewek ya guys? Udah kan kelar mandiin anabul? Belum kelar. Di malam harinya aku masih harus grocery shopping lagi. Biasanya sih aku grocery shopping 1-2 bulan sekali. Aku sangat berusaha nggak makan makanan dari luar, lebih sering masak sendiri. Ya kurang lebih kayak gini-gini aja sih kegiatan aku. Mungkin kalian yang nonton sekarang ngerasa enak ya kerja jadi konten creator, mau ngapain aja bisa, bikin video apapun terserah diri sendiri. Cuman kalau misalnya dari Pele yang udah ngejalanin, ya tetap ada susahnya dan jenuhnya karena harus mikir terus nih kayak bikin konten apa yang menarik. Kurang lebih segitu buat hari ini. Bye-bye, love you. Hai, gimana kalau kita cobain kafe punya bundanya Casadira? Hai Basti, kayak gitu biasanya openingnya. Jadi karena kemarin Pele udah di Solo, nah pas banget kan sekalian aja nih kita ke Jogja. Karena dari kemarin tuh aku pengen nih nyobain kafe punya bundanya Casadira. Iya, yang ada di video ini. Perjalanan Solo Jogja naik kereta tuh sekitar 40 menit dan udah sampai di Yogyakarta. Oh iya, by the way aku juga perginya sama Raffi, Maulido, Ari. Dan langsung aja dari stasiun Tugu Yogyakarta kita meluncur ke kafenya. Kalian siap gak? Janji. Wow, asli kafenya persis banget kayak yang ada di video yang Nah ini tuh namanya Pater Jogja Mini Golf and Cafe. Kita tuh datangnya sekitar jam 3 sore. Jadi ini hawanya, anginnya udah paling terbaik. Yang serunya tuh di sini tuh kita bisa main mini golf kayak gini sepuasnya. Ya sepuasnya. Jadi pas kita tanya menunya apa, paketannya apa, ini mulai dari 50.000 sampai 100.000 itu udah dapat satu paket. Terus kita udah bisa main golf sepuasnya. Akhirnya sih masing-masing dari kita pesen yang 50.000. Jadi satu orang dapat satu stick, satu bola. Ini ngapain nih Pelia bergaya ayun-ayunan, tapi emang sih ayunannya nyaman banget. Jadi sembari nunggu makanan dan minumannya, kita akan main golf. Ini semua pertama kalinya sih megang tongkat. Gak usah berharap banyak karena kita nggak pernah main sama sekali. Dan kalian lihat ini Maulido baru nyoba aja udah kepentok. Karena kebetulan Pele sama Ari itu satu tim, jadi kita bekerja sama gimana caranya ini bola bisa masuk ke dalam lubang. Soalnya ini ternyata main golf tuh gak segampang itu ya. Aku kira tinggal pukul-pukul doang, tapi ternyata sulit. Tuh Bapak Rapi juga ada lagi aja kan gayanya macam-macam. Tapi asli menurut Pelia ini tempatnya termasuk super duper nyaman. Satu karena kebetulan cuman kita doang yang di sini, jadi kita bisa kayak hahaha sepuasnya. Dua, experience main golf gini even di Jakarta aja tuh aku jarang nemuin gitu loh. Kalaupun nemu pasti harganya nggak seterjangkau yang ada di sini. Terus quality time ngumpul ketawa kayak gini emang udah paling seru dah. Wih, tiba-tiba Pele udah nelen teh tarik aja nih. Teh tariknya enak banget yang sepet gitu, kental, 10/10 Casadira. Terus ini ada pisang goreng yang dibikin sama Casadira di dalam video. Adonan tepungnya aku suka, cuman ini tuh tipe pisang yang asam sepet manis gitu loh, jadi aku kurang sih. Nah ini ada lumpia, kalau nggak salah sih itu ya. Isiannya kol, jagung, wortel, enak deh buat nyemil 8/10. Tuh kita pada sibuk nyemil, Bapak Rapi kayak bener-bener suka banget nih, kayak passion dia emang main golf deh. Nah terakhir karena aku ngiler banget liat mie godok Jawa yang dibikin sama Casadira di video itu, jadi aku cobain kan mie godok Jawa dan ternyata ini rasanya tipikal yang Jawa pol, cenderung manis, terus kayak ada wangi ebinya gitu. Mie yang gendut-gendut, ya bisalah jadi tipikal makanan comfort kalian. Sayangnya agak asinan, nilainya 7,5/10. Dan udah kita makan, ngobrol, main, hahaha. Jatuhnya kayak lagi di taman belakang rumah sendiri aja gitu. Asli ini bundanya Casadira kece banget bikin tempat ini. Gimana? Ada yang udah pernah coba atau baru mau coba pas nonton video ini? So bye-bye, love you. Hai, ayo
ikut Pelia buat cobain naik kereta yang harga tiketnya sama kayak naik pesawat. Wow. Naik kereta api tut tut. Jadi kemarin pas dari Solo mau pulang ke Jakarta, Pelia pilih buat naik kereta luxury. Harga tiket Solo Jakarta naik kereta ini tuh 1,3 juta. Kemarin Pelia cek kalau naik pesawat 500 sampai 700 juga udah dapet. Jadi kalian ikut Pelia cobain dengan harga 1,3 juta ini sesuai nggak ya sama harga? Woi Pelia, ambil dulu handphonenya. Kemarin tuh aku pilih berangkatnya jam 8.30. Ini pas masuk mirip pesawat sih, kayak ada kakak pramugari yang nanya duduk di mana. Dan cara ini dia gerbong pesawat. Gerbong keretanya. Sepertinya sepi ya yang naik kereta ini. Ini tampak bangku belakangnya, terus ini bangku depannya. Nah waktu itu Pela juga pernah cobain luxury yang warna coklat ini nih. Kalau misalnya menurut kalian lebih berasa luxury yang mana? Terus ini kursi luxury-nya aku pilih yang duduk sendirian. Terus pas aku coba duduk kan, kaget soalnya ternyata empuk banget. Padahal kelihatannya kayak biasa. Terus yang paling bikin bahagia ini tuh bangkunya bisa dinaik, kakinya bisa dinaik turunin. Terus bagian duduk yang atasnya juga bisa dinaik turunin. Jadi kita bisa kayak tiduran. Dan ini juga ada lampu baca yang pasti bakal berguna banget nih di malam hari. Ya kalau Pelia pagi gini apa yang mau dilampu? Buat area penyimpanan khusus sih nggak ada ya. Jadi ya kita gantung aja tasnya. Lanjut, begitu dulu kalian akan lihat satu botol air ya ini gratis. Terus persis di depan kalian ada TV juga. Yang Pelia lihat sih banyaknya film horor, udah malah Pelia takutan. Dan iya, kereta eksekutif kan ada meja makannya. Ini juga ada meja makannya. Menurut aku ini meja makannya juga enak banget sih buat dijadiin meja kerja. Terus juga ada wifi, tapi jangan terlalu berharap banyak ya sama wifi-nya. Nah nggak lama dari Pelia review nih kereta udah jalan aja guys. Dan ternyata iya dong, keretanya super duper sep. Ya yang paling bikin nagih di kereta ini jelas kursinya. Kita bisa tiduran enak banget. Ini kan aku duduk sendirian karena kosong, jadi aku coba nih kan duduk di yang berdua. Ternyata yang di berdua menurut aku jauh lebih enak. Soalnya si bagian tangan lebih lebar dan kalau kita salah pasangan ya enak gitu kan bisa nyender. Panggilan kepada Mas Bucin, harap segera samperin Pelia di kereta ini. Iya ini juga dapat selimut ya. Terus ya udah kita tinggal tiduran. Ya aku akuin sih kalau misalnya kalian gak suka naik pesawat, jadi harus naik kereta. Ya ini nih yang luxury emang paling nyaman. Bahkan ya ini toiletnya aja berbeda loh. Menurut aku jauh lebih premium, sampai ada tempat buat naruh tas. Terus juga ada alas dudukan kloset kayak gini. Terus kacanya juga lebih besar, enak banget nih buat ngaca. Oh tenang, ternyata nggak cuma sekedar kursi sama toilet yang spesial, kita juga dapat cemilan. Ini cemilannya minum gitu sih, sari kacang hijau. Terus berikutnya menurut aku kalau naik kereta ya ini loh, view-nya nggak bisa dikalahkan. Dan juga ternyata jam 12 nih kan makan siang. Ternyata kita juga dikasih makanan. Disajiinnya beneran ala-ala naik pesawat. Lihat deh. Ini tuh menu chicken katsu. Terus juga dikasih jelly sama roti gitu, tapi Pelia lupa video. Nah ini menurut aku rasa menu makanan yang ini biasa banget sih, hampir nggak ada rasa. Jadi karena Pelia kurang puas terus masih lapar, akhirnya aku pesen bakso ini. Ini bakso yang selalu Pelia pesen sih kalau naik kereta api. Nah enaknya juga Pelia tuh nggak perlu ke gerbong makan buat mesen bakso yang ini. Jadi tadi aku minta tolong sama kakak pramugarinya buat mesen. Ya intinya sih di kereta ini kerjaannya tidur, makan lagi, tidur lagi. Dan akhirnya setelah 7 jam kita sampai juga di Jakarta. Ini perjalanan 7 jam sama sekali nggak berasa. Gimana kalau kalian nonton video ini, menurut kalian worth it? So bye bye, love you. Hai. Yuk seharian ini kita cobain jualan makanannya Cimehong yang katanya mehong-mehong hanya untuk para sultan. Iya, seharian ini Pelia bakal cobain jualannya Cimehong. Pagi hari gini Pelia udah siap kan nih nyamperin tokonya Cimehong. Tokonya tuh ada di Pantai Indah Kapuk. Dan ya ini dia Peak Baking House. Tapi banget pas aku nyampe cendolnya habis, rujak Acehnya habis, hampir semua yang mau aku beli udah habis. Terus Pelia mau review apa? Kagak tahu. Terus ini besokannya beruntung sekali Mas Bucin tuh kerjanya deket daerah sini nih, daerah Mas Bucin datang jauh lebih pagi dan dia dapat semua yang Pelia mau cobain. Dan tada! Kalau Pelia nggak salah total belanja satu kantong ini sekitar 535.000. Nah buat sarapannya nih, karena Pelia tuh paling penasaran nih sama strawberry ini. Katanya ini strawberry dari Amerika Serikat. Wih jauh banget ya. Kotak ini kalau Pelia nggak salah harganya 350.000. Oke, ini ukurannya bukan strawberry wajar sih. Kalau misalnya strawberry yang ditanam di Indonesia sih nggak ada yang segede ini. Alright, langsung aja kita coba dan ternyata enak. Biasanya nih kalau makan strawberry kan udah asem berair, udah kan gitu aja. Kalau misalnya strawberry yang ini tuh rasa pertamanya manis, terus pas di ujung lidah dia kayak asam. Enak, Pelia suka, nilainya 9/10. Lanjut deh, karena tadi aku lihat ada kayak sejenis arem-arem gitu. Jadi aku minta Mas Bucin buat ambil ini juga deh. Kalau dari wanginya sih ya senormalnya arem-arem gitu aja ya. Cuman ternyata pas digigit, isinya banyak banget. Aku nggak tahu sih ini harganya berapa, Mas Bucin juga lupa. Cuman kalau misalnya ini harganya agak mahal ya worth it. Soalnya isinya nih sampai bawah-bawah. Cuman isiannya agak kemanisan buat aku, nilainya 7,5/10. Alright, nanti lanjut lagi ya pas makan siang. Nah makan siangnya ini pakai rujak Acehnya Cimehong. Sebenarnya tadi Pelia udah makan berat ya. Ini
ini jadi lebih ke makanan penutup. Aku nggak tahu ini di Aceh beneran ada rujak Aceh ini atau enggak. Karena jujur ini pertama kalinya sih aku nyobain rujak Aceh. Pas aku buka langsung kecium kayak ada aroma terasi, terus seger dari buah-buahannya. Dan kayaknya ini ada gula merahnya deh. Kalau misalnya kalian nanya Pele itu isi buah di rujak Acehnya apa aja, aku nggak bisa nyebutin satu-satu. Cuman yang aku rasain ada timun, pepaya muda, ada mangga, terus juga ada nanas. Kalau misalnya kalian tanya aku pribadi sih suka pakai bawang. Coba kita tawarin ke teddy bear baru Pelia ini mau dikasih nama apa ya? Lihat saking Pelia sukanya, aku nambah lagi. Aku suka sih manis, asem, terus ada terasinya. 9/10 guys. Dan terakhir, ini pas malamnya, ini dia. Ini kayak bintangnya sih di Cimehong. Cendol yang super duper viral. Kalau misalnya dilihat sekilas, tekstur cendolnya sih menjanjikan ya. Tipikal yang gendut kenyal-kenyal gitu. Langsung aja Pele tuang cendolnya, santannya, terus gulanya. Dan Cimehong juga ngasih nangka kuning kayak gini guys. Ini pas Pele aduk, terus cendolnya wangi, pakai banget. Dan pas aku cobain, ternyata tuh ini cendol yang pas digigit nggak langsung hilang gitu loh. Jadi kayak kenyal-kenyal gitu. Manisnya enak, gurihnya juga enak. Yang tipikal Chinese yang jualan nih kayak gini nih emang rasanya. Nilainya 9,5%. Menurut aku makanan Cimehong enak-enak semua sih. Kayaknya dia nggak akan viral sesaat deh. Pasti bakalan rame terus. So bye bye, love you.